into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Shalom. Di kesempatan ini, bagi pihak ahli jawatan kuasa pelayanan kanak-kanak PCS Paroki Matunggung mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru, sama ada di dalam Paroki Matunggung atau dimanapun Anda berada. Moga Anda terus semangat untuk mengajar kanak-kanak mendekati Tuhan, mengenal Tuhan, dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kalian. Mari saya pimpin dalam doa mula. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dengan penuh rendah hati dan kerinduan, kami mau datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah online PKK Paroki Matunggung. Mohon Tuhan hadir. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berilah syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Shalom, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga 24. Adik-adik, pernahkah kamu buat salah dan rasa takut untuk balik ke rumah? Tetapi bila kamu sampai, mama dan papa peluk kamu dan berkata, "Saya tetap sayang kamu." Seronok kan rasa macam itu? Hari ini kita dengar satu cerita yang Yesus ceritakan tentang seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya. Pada satu hari, Yesus bercerita kepada orang ramai tentang seorang orang kaya. Dia mempunyai rumah yang cantik. Dia mempunyai ramai pekerja. Orang kaya ini mempunyai 2 orang anak lelaki. Dia sangat mengasihi mereka. Apa yang dia miliki akan diserahkannya kepada anak-anaknya kelak. Tetapi anak yang bungsu tidak menunggu lama. Suatu hari dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, berikan kepadaku bahagian hartaku sekarang." "Untuk apa?" tanya bapaknya. "Bukankah kamu mempunyai semua yang ada di rumah ini?" "Aku tidak mau tinggal di rumah ini dengan lama," kata anaknya. "Aku mau pergi jauh dan melakukan apa yang aku mau." Si bapa menjadi sangat sedih karena anaknya mau meninggalkan dia. Tetapi dia melakukan apa yang diminta oleh anaknya. Dia membahagikan tanahnya dan harta yang lain. Setengah diberikan kepada anak bungsu dan setengah lagi untuk anaknya yang sulung. Anak yang bungsu begitu gembira dengan bahagianya. Dia menjualkan segalanya dan mendapat uang yang banyak. Dan satu hari dia meninggalkan bapa yang mengasihi dia. Bapa berasa sangat sedih, tetapi anaknya sangat gembira. Anak itu bersiul-siul kegembiraan sambil berjalan. Dia berjalan jauh meninggalkan rumah, dan tibalah dia di sebuah bandar. Di sana dia menggunakan semua uangnya. Dia membeli pakaian yang cantik dan makanan-makanan yang mahal. Banyak orang mau menjadi kawannya karena dia mempunyai banyak uang. Setiap hari mereka bersukaria. Dia tidak perlu bekerja karena dia mempunyai uang yang mencukupi. Tetapi selepas beberapa waktu uangnya menjadi sedikit dan sedikit, sehinggalah pada satu hari semua uangnya habis. Kawan-kawannya meninggalkannya karena dia tidak mampu lagi untuk mengajak mereka berpesta. Anak bungsu itu terpaksa menjual pakaiannya yang cantik untuk mendapatkan uang. Kemudian dia menjual kasutnya sehingga dia hanya ada baju yang di badannya sahaja. Musim kemarau melanda negeri itu. Kebuluran terjadi di mana-mana. Dia tidak tahu apa yang perlu dibuatnya. "Aku sangat lapar. Apa yang harus aku buat?" dia berkata kepada dirinya sendiri. Anak bungsu itu pergi kepada seorang petani. Petani itu menyuruh dia bekerja di ladang untuk menjaga babi ternakannya. Babi itu sangat kotor dan berbau. Dia terpaksa memberi mereka makan setiap hari. Dia melihat babi-babi itu makan dengan lahapnya. Dia berasa sangat lapar, sehingga teringin mengikut babi-babi itu makan. Tetapi dia tidak dibenarkan oleh tuannya. Lalu dia teringat kepada bapaknya, kepada rumahnya yang cantik dan bersih, serta semua makanan yang sedap di rumah bapaknya. Dia mulai menangis. Dia berkata, "Di rumah bapakku, semua pekerja makan makanan yang sedap. Aku pula sendirian di sini kelaparan." Dia menyesal karena meninggalkan rumah. Tetapi, bolehkah dia kembali? Kurus, kotor, dan berbau? Adakah Bapak akan menerima dia kembali? Tetapi jika dia tidak kembali, dia akan mati kelaparan. Akhirnya, anak bungsu itu mengambil keputusan. "Aku akan kembali ke rumah dan memberitahu Bapak yang aku telah berdosa. Aku tidak layak menjadi anaknya lagi. Jadi aku akan bertanya sama Ada, aku boleh menjadi pekerjanya."
Lalu dia berdiri dan meninggalkan kandang babi itu. Dia berjalan menuju ke rumah bapaknya. Tetapi dia terpaksa berjalan perlahan dan berhenti-henti karena keletihan dan kelaparan. Nah, apabila bapak itu melihat anaknya, dia menjadi kesihan. Dia berlari dengan cepat untuk menyambut kedatangan anaknya. Dia memeluk dan mencium anaknya walaupun anaknya kotor dan berbau. Lalu anaknya berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Engkau dan Allah. Aku tidak layak menjadi anakmu lagi." Tetapi si bapa membawa anaknya ke dalam rumah dan memberitahu para pekerjanya, "Cepat, bawa pakaian yang terbaik dan beri kepada anakku ini. Letakkan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya." Kepada pekerja yang lain, dia berkata, "Pergi, dapatkan anak lembu yang gemuk dan sembelih. Kita akan mengadakan pesta malam ini karena anakku yang hilang kini telah kembali." Kemudian pada malam itu mereka berpesta di rumah Bapa. Adik-adik, seperti Bapa dalam cerita tadi, Tuhan juga mengasihi kita walaupun kita buat salah. Dia tidak buang kita jauh-jauh, sebaliknya dia rindu supaya kita kembali kepadanya. Kedua, kita juga boleh kembali kepada Tuhan bila kita sadar kita salah, menyesal, dan berubah. Dan yang terakhir, kita diajar untuk mengampuni seperti Bapa itu mengampuni anaknya si bungsu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu sebentar tadi. Tuhan, ajar kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan pada hari ini diambil daripada Yohanes 16 ayat 27. Karena Bapa sendiri mengasihi kamu, Dia mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang daripada Allah. Kelas PKK PM online sampai di penghujung. Mari kunci tangan saya pimpin dalam doa berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.